Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Sebelumnya nama saya Chelsea Aulia Putri dengan rekan saya. Saya Cinta Dinda. Saya Siti Nur Aisyah. Dan kita kedatangan tamu spesial dari PT TIS Kontraktor Indonesia. Silakan memperkenalkan silakan, Pak. diri, Baik, Bapak. terima kasih ya, senang sekali bisa kumpul dengan kalian pagi hari ini. Nama saya Haji Makmur, saya External Relation di PT TIS Kontraktor Indonesia Balikpapan Support Facility. Namanya bahasa Inggris banget ya. Iya, keren banget. Keren External banget. relation. Keren. Kayaknya berkecimpung sama masyarakat nih, Pak. Jadi bahasa ininya sih humas, dia bilang gitu. Oh iya, benar-benar. Humas. Kayaknya kita langsung nanya-nanya aja nih ya. Iya, benar. Pak, external relation, apa sih yang dimaksud dengan external relation itu? Eksternal itu kan artinya di luar nih, luar kantor, relation ya hubungan. Jadi apapun yang hubungan di luar, entah itu ke masyarakat, entah itu ke pemerintahan, entah itu program CSR atau perizinan, itu di bawah saya. Ya, jadi ada sesuatu terkait dengan program CSR, misalnya taruhlah misalnya saya mau tuju pengen adakan kegiatan dan saya lihat oh ini bisa nih disupport, ya itu hubungannya dengan saya. Seperti itu kurang lebih lah seperti itu. Kita mau nanya tentang anak lulusan SMA nih. Pasti kan banyak nih, Pak, yang anak lulusan SMA dia itu nggak mau kuliah, maunya kerja aja. Nah, untuk PTT sendiri ini menyediakan nggak lapangan kerja untuk lulusan SMA? Saya nih lulusan SMA loh. Wow, Masya Allah. Bisa. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan, semua bisa. Di TIS itu tidak pernah membedakan. Pendidikan paling pendidikan minimal yang dicantumkan. Bukan berarti pendidikan minimal misalnya di SMA terus nanti ada yang S1 atau S2 harus diterima yang S2, enggak. Tapi dilihat kompetensinya dia itu seperti apa. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalnya memang kalian ada keinginan setelah lulus sekolah ini pengen kerja, bekalin diri dengan mungkin kompetensi-kompetensi yang diperlukan. Kalian misalnya taruhlah di admin, oh butuhnya komputer. Kalian training komputer. Karena ini TIS perusahaan asing, ya kalian belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris seperti apa. Karena sedikit banyak itu nanti akan berguna pada saat kalian ini. Iya, sekarang bahasa Inggris sangat Iya, berguna untuk masa berguna depan. banget sekarang. Kalau misalnya nggak bisa berfasih berbahasa Inggris, agak susah ya keterima di mana-mana tuh. Iya. Ya nggak sih, Pak? Karena Iya semua juga. diutamakan ya bahasa Iya. Inggris. Iya juga sih, karena kadang-kadang kan kita juga dapat email itu kalau dari atasan langsung kan sudah pasti bahasa Inggris tuh. Ya malu-malu aja sih kalau harus buka translate. Iya, benar banget. Saya mau nanya lagi nih, Pak, tentang PTTIS. PTTIS ini berkecimpung dalam hal apa ya, Pak, untuk masyarakat? PT TIS itu kalau untuk bidang kerjanya dia dunia tambang. Mau bidang petambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, ada. Nah, tapi hubungannya dengan ke masyarakat selama ini, di mana PT TIS beroperasi, di situ pasti ada orang yang seperti saya. Artinya kedekatan dengan masyarakat tuh harus terjaga, karena biar bagaimanapun sebaik-baik perusahaan adalah yang memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Benar-benar. Tuh. Untuk divisinya sendiri, Maksudnya? PTTIS itu memiliki beberapa divisi. Oh banyak sekali malah. Kalau untuk di Balikpapan ya ada taruhlah plan, ada yang namanya warehouse, ada logistik, ada training and development, ada admin, ada payroll, ya macam-macam. Banyak. Jadi Sekali artinya gini, ya. Banget. jika memang ingin masuk ke sana, semua bagian ada. Apapun yang kalian dapatkan di sini akan kalian dapatkan di perusahaan. Artinya kita nggak boleh pesimis ya, oh saya cuma SMA, oh saya cuma lulusan SMK misalnya, terus nggak ada peluang ke perusahaan, nggak seperti itu. Saya mau pastikan optimis dulu ya, bekalin diri kita dengan apa yang saya bilang tadi, kompetensi yang diperlukan, baru kita maju. Saya tertarik nih sama satu kata tadi tuh, training development. Apa sih, Pak, training development Nah, itu? Training and development itu satu departemen yang kalau kita mau bilang ngajarin ke karyawan, memberikan training sesuatu yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Nggak usah jauh. Di PT TIS, kalau kita nggak punya training, entah punya sertifikat bekerja di ketinggian, kita nggak boleh naik di atas dari 1,8 meter. Nggak boleh. Itu harus di training dulu.
stopper. Meskipun itu security kelihatannya kerjanya cuma seperti itu, tapi kalau dia nggak punya training spotter, dia nggak boleh memajukan atau mengarahkan mobil, nggak boleh. Karena apa? Itu kompetensi. Pada saat terjadi sesuatu dan kalian tidak mempunyai sertifikat atau sertifikasi, kalian kan jangan masalah. Tapi pada saat sertifikasi lengkap dan terjadi sesuatu, artinya ini udah musibah. Artinya apa? Orangnya kompeten, iya kan? Tapi Iya. tetap terjadi, artinya musibah. Tapi kalau misalnya terjadi karena memang orang nggak kompeten, berarti memang dia yang mau seperti itu, Benar. ya kan? Iya. Nah, itu training development. Bapak boleh spill nggak gimana cara ngedaftar di PTTIS? PTTIS itu perusahaan yang terbuka ya. Kita punya website dan semua dituangkan di situ. Semua dituangkan di situ. Ini Jadi lagi lewat ada, online gitu. ya, bahkan kita ada masuk ke sekolah-sekolah ngasih tahu kita ada namanya program apprentice, program magang 3-4 tahunan, yang semua bisa berpeluang di situ. Untuk SMA, untuk SMA jurusannya IPA. Oh iya. Untuk SMK mekanik, auto elektrik yang seperti itu. Oke, berarti anak-anak IPA kalian punya peluang besar nih buat masuk ke dalam PTTIS. Iya. Ya kan? Artinya ini kompetisi ya. Di Balikpapan tuh ada sekian banyak lulusan IPA. Jika kalian berminat, kita punya website, silahkan dicari. Biasanya setiap di bulan November itu sudah mulai ada penerimaan. Oke. Sudah mulai ada penerimaan, biasanya sih antara 100 sampai berapa tergantung kebutuhan. Oke. Pak, ini saya mau nanya lagi nih. Heeh. Kayaknya ini penting banget. Heeh. Dunia kerja pasti sangat berbeda dengan Oh, dunia pasti. kuliah. Pasti. Bapak bisa nggak menjelaskan kepada kita dunia kerja itu seperti apa sih gambarannya? Kalau kuliah kan mungkin kuliah kalau nggak kupu-kupu kura-kura, kuliah pulang, kalau nggak kuliah rapat. Kalau kerja ini bagaimana ya, Pak? Jadi kerja itu ya, kalau saya mau bilang dari rumah kalian mau kerja ke kantor itu pasti yang paling pertama dikerjakan dulu adalah toolbox meeting. Toolbox meeting itu sesuatu yang diharuskan di kantor. Artinya apa? Dia harus tahu apa yang mau dia lakukan pada hari itu. Semuanya terukur. Semuanya terukur. Nggak ada kira-kira di kantor tuh nggak ada. Jadi pada hari ini misalnya job desk kita apa nih? Oh ini. Semua ditulis jam sekian atau minimal misalnya pekerjaan ini harus selesai sampai dengan tanggal sekian. Setelah itu nanti kalau misalnya itu nggak sesuai dengan keinginan akan dipertanyakan. Kenapa? Apa masalahnya? Kalau semua masalah yang artinya sesuatu yang umum saja nggak jadi ini. Tapi kalau masalahnya di kalian pasti dipertanyakan lagi. Kenapa kok kamu bisa lambat? Kok kerjanya ele-elean atau sebenarnya? Ya seperti itu. Jadi jangan terbayang di kita bahwa kerja sana terus pulang-pulang gajian yang enggak gitu. Banyak tanggung jawab yang kita berikan, artinya simbiosis mutualisme lah ya. Benar, Pada saat benar. kerja kita baik, perusahaan juga akan menghargai kita dengan baik. Oke. Gitu. Oke, Pak, ini terkait dengan pekerja yang ada di Indonesia nih, Pak. Nah. Kan banyak nih orang yang sudah bekerja tuh maksudnya kayak dia sudah meluangkan semua waktunya untuk bekerja, tetapi gaji yang dia terima tuh tidak sesuai. Maksudnya kalau di PTT sendiri nih kompeten gitu nggak sih, Pak? PTTIS itu paling taat dengan aturan. Oke. Paling taat dengan aturannya. Jadi proses penggajian di PTTIS ya kita nggak bilang jumlahnya berapa, tapi kalau saya bilang masih bisa lebih baik dari yang lain. Oh, Cukup lah ya. Cukup. ya. Lebih. Wah, Masya Allah berarti. Wow. Kayaknya saya tertarik nih untuk di sini deh. Tapi kan Nanti kurikulum merdeka bisa nggak masuk PTTIS? bisa nggak? Emang Kira-kira. kenapa dengan kurikulum merdeka? Bisa nggak, Pak? Soalnya kan mereka Kita ini udah nggak ada banyak. penjurusan lagi Iya. untuk IPA dan IPS. Sudah kayak pelajarannya biasa. Nah, itu yang saya bilang tadi. Saya kan lulusannya tadi SMK. SMK. Jurusan saya accounting waktu itu. Dan sekarang eksternal. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Artinya semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa. Benar. Iya kan? Iya. Ah, Kemungkinan bisa Pak. Di Kenapa? perusahaan Bapak ada budaya kerja gitu nggak sih Pak? budaya kerja. Iya. Kita ada slogan. Everyone safe every day. Everyone Everyone safe safe every every day. Jadi Wow. semua orang harus selamat setiap hari. Oke. Pergi sehat, pulang selamat. Ingat ada keluarga menunggu di rumah. Wah, benar banget. Everyone safe every day. Oke, Pak, saya tertarik sama kalau misalnya kita nih kerja, terus kita punya kompetensi yang bagus nih, apakah perusahaan itu akan menyekolahkan kita atau kayak memberikan kita beasiswa untuk kuliah? Yang saya mau bilang itu tadi ada training and development. Oke. Jadi untuk di TIS sendiri, pada saat kita kelihatannya bagus dan ini kita akan di training untuk posisi-posisi yang lebih ini lagi. Terus saya mau bilang, saya masuknya officer, sekarang saya senior supervisor. Ada beberapa jenjang peningkatan. Yang saya bilang,
logikanya anak SMA tidak dapatkan itu. Tapi saya bisa, artinya TIS ini tidak membeda-bedakan kita itu sekolahnya sampai di mana, tapi pada saat kompetensi kita dilihat bagus, kita akan mendapatkan penghargaan itu. Oke. Kuliah di luar mungkin, karena ada beberapa teman saya yang bahkan sampai dia mulai dulu kuliah S1, sampai itu selesai S1 dia ambil lagi kuliah S2, dan sekarang ada yang sudah mau kuliah S3. Wah, Wah, Masya keren Allah. banget. Iya. Udah jadi prof kayaknya ya Pak ya. Keluarnya kayaknya iya. Wah, saya juga mau nanya juga nih Pak. Iya boleh. Menurut Bapak itu kita itu lebih baik kerja sambil kuliah atau kuliah sambil, atau kita itu kerja dulu baru kuliah? Biasanya kan banyak orang yang ngambilnya iya. sambil kerja ya. Oke, gini, sebenarnya itu kembali ke kita. Pada saat ekonomi kita memungkinkan, saya sarankan kuliah dulu. Jika ada peluang bekerja, sambil bekerja. Jangan bekerja dulu. Iya. Nah, kalau misalnya memang ada kesempatan kita untuk bekerja, bagus juga. Begitu kerja, kuliah. Tapi kalau misalnya memang kita punya kemampuan untuk kuliah, kuliah dulu aja, Kuliah. baru bekerja. Kalau mau dibarengin, boleh juga. Karena Cuma kan kan biasanya kan banyak yang Sibuk ya. saya mau bilang kalau kuliah, pada saat kita mampu, itu sesuatu yang pasti. Benar. Pekerjaan, kita harus nyari-nyari dulu. Benar, Mm-mm. benar. Dapat nggak? Jangan sampai nanti terbuang waktu kita 1 tahun nggak kerja, nggak kuliah juga. Waduh. Iya kan? Nah, Jadi betul, saran betul, saya, betul. anak saya gitu. Anak saya kuliah kan? Kuliah, sekarang kuliah di ITK. Ini ada kesempatan program di kantor untuk apprentice, program magang. Dan saya ikutkan. Gimana Pak kalau saya lulus? Kalau kamu lulus berhenti kuliah. Kalau memang itu tidak bisa kamu atur waktunya, disesuaikan aja nanti. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya Chelsea? Ada lagi nggak, Em, Cel? pesan Bapak untuk anak SMA 7 ini, untuk adik-adik kelas atau Iya. kakak kelas yang mau naik kelas 12, apa nih Pak? Jadi begini, semua berpaling kembali kepada kita ya. Pada saat kita serius, pada saat attitude kita bagus, itu saya mau bilang rezeki itu datang dengan sendirinya. Kemarin saya ada cerita, ada satu perusahaan besar buka peluang untuk lamaran kerja di posisi yang bagus. Dia penerimaannya di lantai atas, interviewnya di lantai atas. Jadi di bawah itu banyak yang antri untuk masuk interview. Di bawah ada pot bunga yang terbalik, ada selang air yang terhambur, ada keran yang terbuka sedikit. Jadi pelamar tuh naik melalui itu semua, langsung keluar. Yang ada yang lain masuk, selang itu dia singkirkan dulu, pot bunga itu dia berdirikan, keran air dia tutup, baru dia naik. Pada saat dia sampai di dalam ruangan HRD, dia langsung dibilang, kita nggak perlu interview, kamu saya terima. Kenapa? Karena ternyata itu dalam pantauan CCTV, dia pengen lihat attitude yang ngelamar ini seperti apa sih. Kalau dengan yang seperti itu aja dia tidak perhatian, bagaimana dengan pekerjaannya dia? Benar, Benar, Ya, benar. kan? Iya, Jadi benar. mulai dari hal yang kecil, insya Allah yang lain ngikutin. Amin. Gitu sih. Aisyah ada mau tanya lagi nggak? Udah, kayaknya ini udah sangat banyak pertanyaan saya, udah semua terjawab sama Wah, bapaknya. Benar. Kalau gitu saya juga pengen pantun nih Boleh banget, Chelsea. untuk mengakhiri semua pertemuan kita. Mm-mm. Nanti kalau saya habis ngomong langsung bilang cakep ya. Oke, siap. Secakep saya. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Mantap. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Ih, keren banget. Oke, kita tutup dulu acara kita pada kali ini. Tapi tidak lupa dengan salam Oke. podcast. Salam podcast. Salam cerdas.